menjelaskan latar belakangnya tentang mekanisme pengelolaan dan pengawasan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN serta anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD karena untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran publik berjalan dan secara transparan, akuntabel, efisiensi, dan sesuai dengan tujuan pembangunan. Jadi untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan dari APBN atau APBD tersebut serta perbedaan peran dan fungsi antara pengawasan eksternal, internal, dan masyarakat, juga untuk mengetahui beberapa tantangan dalam mewujudkan pengawasan tersebut. Ada beberapa tingkatan pengawasan. Yang pertama itu ada pengawasan internal, dilaksanakan oleh pengawas di dalam lingkungan pemerintah itu sendiri. Contohnya seperti meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian atau lembaga dan Inspektorat untuk daerah, serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Pengawasan internal ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan keuangan sesuai dengan regulasi dan menghindari penyimpangan. Dan yang kedua itu ada pengawasan eksternal, dilaksanakan oleh organisasi yang berada di luar struktur pemerintahan, contohnya seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK yang mengaudit pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara atau daerah dan melaporkan hasilnya kepada DPRD. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD serta DPRD juga melaksanakan pengawasan lewat fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan. Ombudsman Republik Indonesia memantau pelayanan publik yang didanai oleh APBN atau APBD. Dan yang ketiga ini ada pengawasan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengawasi manajemen keuangan negara dan daerah. Keterlibatan masyarakat dalam dilakukan dengan berbagai cara seperti mengungkapkan pendapat, memberikan informasi, dan melaporkan dugaan pelanggaran. Pengawasan APBN dan APBD ini memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mencegah penyalahgunaan dana, yang kedua itu untuk menjamin akuntabilitas, yang ketiga untuk meningkatkan transparansi, yang keempat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan yang kelima itu untuk menilai kinerja pemerintahan. Jadi selanjutnya itu ada proses pengawasan APBN atau APBD. Yang pertama itu ada perencanaan dan penganggaran, lalu lanjut ke pembahasan, penetapan, pelaksanaan, pelaporan dan pencatatan, dan pemeriksaan pertanggungjawaban. Selanjutnya ini ada beberapa tantangan dalam pengawasan APBN maupun APBD. Yang pertama itu ada rendahnya serapan anggaran, yang kedua inefisiensi dalam penggunaan anggaran, yang ketiga korupsi dan penyalahgunaan anggaran, dan yang terakhir itu ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Di sini juga ada beberapa solusi dalam pengawasan APBN maupun APBD. Yang pertama itu meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, memperkuat sistem pengendalian internal, digitalisasi pengelolaan keuangan negara, meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan APBN maupun APBD, serta penguatan kapasitas SDM. Jadi, kesimpulan dari materi kita kali ini itu penting juga ya mekanisme pengawasan untuk APBN maupun APBD, karena untuk memastikan penggunaan anggaran publik berjalan secara transparan, akuntabel, efisien, dan sesuai tujuan pembangunannya. Pengawasan ini juga dilakukan melalui 3 tingkatan, baik itu internal, eksternal, dan partisipasi masyarakat. Setiap tingkatan ini memiliki peran krusial, seperti pencegahan penyalahgunaan dana, penjaminan akuntabilitas, dan peningkatan transparansi. Namun, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar lembaga yang masih lemah, dan rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan. Proses pengawasan harus mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban, dengan tindak lanjut konkret terhadap temuan audit.